Pantauan hari kedua pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Bogor, di Kota Bogor, tepatnya di Jawa Barat. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang sudah ada di sana di Kota Bogor. Niputu, apakah suasana Kota Bogor di hari kedua ini, kedua PSBB ini masih ramai seperti kemarin? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Kalau berbicara secara keseluruhan bagaimana kondisi baik itu lalu lintas kemudian juga aktivitas warga Bogor ketika pemberlakuan PSBB ini memasuki hari kedua, berdasarkan pantauan kami tadi sekitar pukul setengah 9 atau 8.30 sampai dengan saat ini memang kalau kita lihat ini jalanan sudah jauh lebih lenggang jika dibandingkan dengan kemarin. Tetapi memang pada pagi hari ketika masyarakat ini sebagian besar harus tetap bekerja begitu baik ini ke daerah DKI Jakarta ataupun daerah-daerah di sekitar Kota Bogor, aktivitas lalu lintas ini masih berjalan seperti biasa. Salah satunya adalah di stasiun Kota Bogor. Kalau kita menjadikan sampel begitu, tempat saya berdiri saat ini tadi pagi memang masih terjadi sedikit kepadatan atau masih banyak penumpang yang menggunakan moda transportasi KRL untuk kemudian akhirnya bekerja. Karena kalau kita tahu juga sama-sama di DKI Jakarta, meski sudah ada himbauan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di luar 8 sektor seperti misalnya pangan, energi, dan juga logistik ataupun kesehatan, ini nantinya akan ada sanksi. Nyatanya masih banyak tadi kami lihat beberapa penumpang yang memang bertolak ke Jakarta untuk akhirnya bekerja begitu. Dan kalau kita bicara soal kebijakan dari KCI atau PT Komuter Line Indonesia, ini memang kalau kita pantau ini masih sama, tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Artinya memang setiap rangkaian kereta ini hanya diperbolehkan membawa sekitar 60 penumpang, kemudian juga ada pengecekan suhu tubuh sebelum akhirnya calon penumpang ini boleh memasuki kawasan di stasiun sendiri. Kemudian juga para penumpang ini wajib menggunakan masker ataupun juga membawa hand sanitizer dan juga mencuci tangan. Karena kalau tadi kita dengar begitu, hal ini juga ikut disampaikan selain oleh petugas yang berjaga tepat di belakang saya dan mungkin juga bisa disaksikan oleh Anda melalui layar kaca karena kami tadi sempat mengambil gambar sebelumnya, tetapi juga diinformasikan melalui pengeras suara bahwa menjaga kebersihan, kemudian menjaga social distancing, terutama jarak begitu saat menunggu di peron ataupun di dalam KRL, ini harus tetap dilaksanakan, ini juga terus dilakukan himbauannya, Radi. Ya, selain mengecek suhu lalu meminta calon penumpang memakai masker, ada juga yang harus diperhatikan ya, ini pembatasan satu gerbong ini ada 60 penumpang. Nah, tadi saya sempat berbincang dengan pihak PT KCI bahwa di satu gerbong ini maksimal harus ada 60 penumpang tidak lebih. Ada petugas di sana yang menjaga satu gerbong ini memastikan bahwa satu gerbong tidak lebih dari 60 penumpang, pantauan Anda, Putu? Ya, kalau tadi kami sempat memantau begitu karena memang situasinya saat ini kalau kita lihat waktunya ini bukan waktu yang padat begitu, karena kalau berdasarkan data yang juga dihimpun oleh pihak stasiun sendiri, jam-jam padat ini terjadi pada pukul 6 pagi atau sekitar pukul setengah 6 pagi dan juga pukul 6 sore ketika keberangkatan dan juga kereta terakhir dari dan menuju ke Bogor. Nah, ini memang jam-jam padat. Kalau tadi kami saksikan dari sekitar pukul 9 sampai dengan saat ini memang tentu petugas ini ada yang berjaga memastikan bahwa penumpang ini tidak berkumpul terlalu banyak dalam satu gerbong dan maksimal ini ada 60. Tadi juga kami lihat mungkin juga bisa disaksikan melalui layar kaca karena tadi kami sempat ambil gambar beberapa tanda seperti misalnya tanda silang, artinya kursi-kursi ini tidak semuanya bisa digunakan melainkan ada jarak-jarak yang harus dijaga. Termasuk juga di kursi prioritas yang tadinya bisa diisi sekitar 3 atau 4 orang, mungkin saat ini hanya bisa diisi sekitar 2 orang bahkan 1 orang. Dan ditambah ketika kondisinya tidak sepadat saat ini sekitar pukul 12 memasuki pukul 12, ini juga memang kereta-kereta yang dari atau menuju ke Jakarta ini memang tidak sepadat seperti biasanya, jadi memang sudah lenggang di dalam. Tapi meski demikian, petugas ini tidak hanya berjaga di dalam peron, tetapi juga dari awal pengecekan suhu tubuh di depan, kemudian memasuki pintu peron sampai dengan akhirnya masuk ke dalam kereta, ini tentu social distancing coba dijaga. Begitu, Radi. Ya, penerapan jarak fisik
yang sangat harus diperhatikan jika Anda ingin menaiki KRL, dan ini tentu saja bisa memengaruhi untuk menekan penyebaran virus corona. Terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari stasiun Bogor, Jawa Barat.